mencintai Rasul, dia akan senang, akan suka berada di tempat pada posisi dalam keadaan seperti apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena itu apabila seseorang sudah mulai demikian, maka dia akan menemukan nanti kelezatan dalam kesamaan itu. Nyaman dia tidak peduli dengan orang lain. Artinya, walaupun dianggap so alim lah, berbagai macam lah, dia merasakan kenikmatan berada di dalam situasi dan kondisi yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang orang di sekitarnya memandang dia gharib, aneh. Sekarang ini kan aneh itu. Ada orang sedang rapat tingkat tinggi, tiba-tiba azan berkumandang, stop dulu, kita salat. Kan aneh itu. Bahkan sebagian orang bisa mencap itu radikal, beragama terlalu sempit, macam-macam lah itu. Walaupun sebenarnya hatinya tetap berkata bahwa mengutamakan panggilan Allah ini lebih baik daripada terus bergelimang dengan dunia. Sejenak nanti kok kena sambung balik. Tapi orang yang konsisten melakukan itu akan asing di mata orang. Tapi kalau dia lakukan itu dengan alasan karena dia cinta kepada Rasul dan Rasul senang kepadanya karena sebagai umatnya lebih mengutamakan petunjuknya, nasihatnya dibandingkan dengan godaan duniawi itu, maka orang tersebut merasakan kelezatan di dalam kondisi yang demikian. Nah, ini tidak bisa kita timbang hanya dengan nalar saja. Kadang aneh juga ya. Sebagian orang kadang menilai kecenderungan hati itu hanya dengan nalar. Walaupun nalar tidak menolaknya. Tetapi dia baru mengetahui hakikatnya ketika dia merasakan kenikmatan seperti itu, berada di dalam situasi dan kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenanginya. Lihat para sahabat. Mereka dimusuhi oleh orang. Tetapi mereka tenang saja dan damai dalam situasi seperti itu. Kenapa? Karena bagi mereka kecintaan Rasulullah lebih utama daripada kecintaan manusia lainnya. Karena itu perhatikan para sahabat Nabi, mereka rela berpisah dengan dunia mereka. Mereka berpisah kadang dengan orang-orang yang mereka kasihi. Seperti kisah Mus'ab bin Umair al-Abdari itu. Siapa yang tidak kenal Mus'ab di masa jahiliyah? Pemuda perlente dengan fasilitas berlebih, pakaiannya, penampilannya menunjukkan dia adalah pemuda yang mendapatkan fasilitas yang berlimpah dari orang tuanya. Tetapi semua itu nanti berganti dengan pakaian apa? Dengan pakaian yang bertambal-tambal, dengan penampilan yang jauh berbeda bagaikan siang dan malam. Tapi apa yang terlihat dari wajahnya? Apakah dia gelisah dengan kondisi seperti itu? Tidak. Dia tenang. Senyumnya, kebahagiaannya, dan bahkan akhirnya dia menemui syahid di medan Uhud
karena melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kelezatan yang dia rasakan dalam dirinya. Karena apa? Karena dia bisa berada di dalam situasi dan kondisi yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain, orang yang sedang dimabuk oleh cinta tidak akan merasa diperbudak walau apapun demi untuk membuat ridha orang yang dicintainya. Coba lihat. Anak muda kalau sedang jatuh cinta itu tengah malam hujan ditempuhnya, awak kadang berpikir masuk akal kerajaan, tapi dia nyaman dalam kondisi seperti itu. Nah, sayang itu dipakaikan oleh mereka dalam jalan yang tidak benar, mencintai orang yang belum patut dicintainya. Nah, kalau seandainya cinta seperti itu dibawakan kepada Allah dan Rasul, bahagia sebagai budak Allah yang memang kita hambanya, senang dalam menjalani petunjuk Nabi walaupun kita harus berkorban apa saja, maka berarti orang itu telah menemukan hakikat mahabbah, hakikat kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terasa berat bagi orang itu untuk memikul tugas-tugas yang dibebankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita berbicara